Tasya. Assalamualaikum. Halo, gimana? Udah beres kan masalahnya, Mas? Masalah apa ya, Mbak? Udah terima kan motor barunya? Motor baru? Maksudnya? Iya, saya kan kirimkan motor baru untuk kamu, untuk gantiin motor kamu yang lecet gara-gara kesenggol mobil saya itu loh. Aduh Mbak, kan saya udah bilang kalau urusan motor itu... Brengsek banget sih Jun. Gue ditinggal aja. Mbak, bentar saya telepon lagi Mbak. Iya mohon maaf Mbak, tadi saya minta tolong kurir untuk ngantar ke sini. Mau saya pulangin aja. Kenapa ya, Mas? Kan saya pernah bilang sama Mbak Natasha, kalau masalah motor udah Mbak, udah selesai. Saya nggak mau perpanjang lagi kok masalah ini. Saya mau tunjukin kalau saya tanggung jawab penuh. Bener, saya tahu kok Mbak Natasha ini orangnya bertanggung jawab. Tapi motor saya juga udah gak kenapa-napa Mbak tuh. Lecetnya udah hilang. Jadi kayaknya udah selesai deh masalah soal motor-motoran di sini Mbak. Nggak usah diperpanjang lagi. Tapi reputasi Mbak Natasha bisa jelek banget di mata netizen, Mas Alif. Banyak artis. Oke, dengar ya. Kalau sampai nanti saya kalah lagi melawan Mas Alif di persidangan, saya bisa jadi asisten pribadinya Mas Alif. Bos kayaknya lagi sibuk banget. Gue gak enak diizinnya. Ya, apalagi gua. Udah lu terus aja deh. Gue? Enggak. Kita aja deh. Gue sih aja. Yang mau pulang siapa? Hai Mbak. Kita boleh pulang duluan nggak? Boleh, pulang aja. Oke, makasih Mbak. Ya. Wait. Besok pagi laporannya harus sudah selesai ya semua? Siap Bu. Siap Bu, siap. Oke. Makasih Mbak. Ya. Pamit dulu ya, Bu. Bu, permisi Bu. Bu, duluan ya. Pamit Bu. Good night. Be, teh makan dulu nih Be. Ayo beliin bakso nih, enak. Dinner dulu, kita dinner. Apaan tadi lu bilang? Bakso nih, baksonya Mang Ujo enak nih. Makan lo yang doyan, gue mah enggak. Kenapa Babe puasa? Puasa apa hari begini? Udah makan dulu ntar sakit. Biarin aja, sakit gua. Kalau maksud gua sih, emang bikin apa juga enak bikin sendiri. Tapi lebih bagusnya nyuruh orang bikin. Enak. Lebih mantep lagi kan? Makanya Babe bantuin ayah cariin ibu. Ibu jago banget masak bakso. Kalau ibu udah ada kan, kita tenang semuanya. Lu jangan ngomong soal ibu. Gua jadi tersinggung. Yang lain aja domongin kan bisa. Jangan itu lagi lo omongin. Ini daripada kemana-mana omongannya ya, to the point aja deh. Maksudnya Babe ngomongnya apa sih? Gimana ya gua ngomong depan anak, entar gua nggak ngomong nggak enak. Sebentar ya. Gimana kalau gua ke warung si Lilis? Nah, ketemu dah tuh omongan. Gimana kira-kira? Kayaknya bengong lo. Maksudnya apa? Mau cari jodoh? Ya, masalah jodoh sih bukan urusan gua atau urusan si Lilis. Yang namanya hidup kan perlu pendekatan. Jadi kalau udah dekat, nyambungnya enak. Begitu. Sabar aja. Kan begini, Be. Allah itu kan ngasih rejeki, ngasih jodoh itu. Bini gua ngomong, anak gua omongan mateng. Dengerin dulu, itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau Babe belum ketemu jodohnya lagi, mungkin Allah ngasih jalan buat ibu pulang sama-sama lagi kita ngumpul di mari. Atau enggak, ya emang udah begitu, seumur hidup. Jomblo. Maksud gue sih bukan apa-apa. Yang namanya anak kan satu-satunya, ya kan? Cari bagaimana jalan keluarnya nih. Supaya bapak gue jangan kesepian. Tuh, bisa kan? Kenapa Babe mikirnya nggak kebalik? Kan Babe udah pernah nih, anaknya dulu.
Bisa. Masa babenya udah mau 2 kali, anaknya belum sama sekali? Anaknya Astagfirullahaladzim. belum punya pengalaman soal berumah tangga. Bapaknya kan udah pengalaman. Masih ngelawan aja. Maaf Bu, Mama, permisi Bu. udah lama mah. Tiduran aku. Lumayan. Mama bawain sarapan. Aduh, thank you Mama. Beliin apa? Thank you. Tuh, lihat anak gadismu kerja sampai nggak pulang. Ternyata tidur di kantor. Padahal semalam Mama udah teleponin kamu terus. Sorry. Gara-gara kamu nih yang terlalu mementingkan karir. Sampai nggak peduli sama kesehatan anak. Yang paling penting buat kamu adalah memenangkan kasus. Saya nggak nyuruh, bukan kemauan saya, tapi itu kemauan Natasha sendiri. Tanya. Kalau Natasha kenapa-napa bagaimana? Mama, aku nggak apa-apa kok. I love my job, nggak apa-apa. Bagaimana kalau salah satu di antara kalian itu ada yang mengalah untuk tidur duluan? Jadi gini, kalau salah satu udah ada yang merem kan, jadi otomatis dia tidak tahu yang lainnya lagi. Apakah lampu ini masih nyala atau sudah mati? Jadi Pak Bagas atau Burhani ini bisa tidur dengan nyenyak. Gimana? Iya, kami udah pernah coba sih Mas, tapi nggak pernah berhasil. Oke, kalau misalnya ini untuk sementara waktu aja. Pak Bagas dan Burhani ini untuk sementara pisah kamar, gimana? Ya saya nggak bisa tidur di kamar lain. Iya saya juga, nggak bisa. Nih ya, Mas Alif. Menurut Michael J. Bruce, dia itu adalah pakar psikolog klinis. Dia mengatakan kalau ada pasangan salah satu yang menolak ide tidur terpisah, itu bisa terjadi keretakan dalam hubungan mereka. Dan kalau ada salah satu pihak yang merasa terabaikan, maka dia bisa mencari perhatian dari pihak lain. Itu lebih bahaya, bisa terjadi perselingkuhan. Betul. Tapi kalau semuanya sudah tahu tujuan dari solusi ini, harusnya nggak ada lagi dong pihak-pihak yang merasa diabaikan. Karena kan memang tujuannya untuk kebaikan bersama kan? Ya ini kembali ke prinsip sih Mas, Mbak. Mau sampai kapan kita bisa tidur? Mendingan pisah beneran aja. Astagfirullah. Mbak Natasha, aku duluan ya. Iya, saya ketemu di depan nanti. Mas Alif. Ya? Sepertinya saya menang mudah kali ini. Mbak, ini bukan persoalan menang atau kalah. Sebagai seorang pengacara handal, harusnya Mbak Natasha bisa lihat dong. Mereka tuh masih saling sayang, Mbak. Lagi pula pernikahan mereka itu baru seumur jagung. Untuk membina sebuah rumah tangga itu perlu waktu, perlu proses untuk adaptasi. Jadi tolong, kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan. Memangnya Mas Alif udah menikah ya? Saya memang belum menikah. Tapi syarat sebagai mediator nggak perlu. Iya, Mas Alif. Gini, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mau menikah. Memang,
Tapi yang sudah menikah juga banyak sekali yang berbondong-bondong ingin lari dari pernikahan mereka. Gitu, Mas. Permisi. Astagfirullahaladzim. Memang ini juga udah nikah? Kayaknya belum. Kayaknya si Mali nggak kesini nih. Gua duluan makan. Enggak, si Mali nggak kemari. Setannya datang nyangkek lu. Aku aja kalau ngomong untung gue denger lu. Pengen juga sih gua tuh kesini. Lah kalau kemarin kenapa? Halo sayang. Makasih ya, Neng. Tuh, lihat dong. Nih. Makan tuh kayak gini nih. Emang situ. Makan pakai mikir. Iya, makasih ya, Neng. Sama. Makan sama tempe ya kampungan. Proteinnya banyak. Tempe. Neng. Maaf nih, bukan ganggu Neng. Boleh nggak Bapak ngomong? Begini, kesian malu kan udah tua. Gantiin dong, mundar mari kasihan malu. Lu jadi anak muda ngapain bukan bantuin dia? Ayo sono bantuin. Coba dah pikirin dulu. Maaf nih, maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak Haji. Ajarin sono. Sok nasihatin. Udah. Nggak usah sok nasihatin. Situ kalau emang perhatian sama Neng Lilis, tuh, angkat tuh galon. Lu rese banget sih lu. Lihat ya. Anak mamanya cakemnya sama, nggak kayak muka lu sepet. Itu tuh cepat tuh. 4 situ mah. Udah bantuin angkat tuh. Lis. Nih. Abang angkat. Aduh, nggak usah Pak Haji, biar saya sama Inaya aja nanti yang Bener. Kita juga encok. Takut dibaninin lama-lama lu. Udah Dang, gak usah banyak alasan. Bilang aja nggak kuat. Kayak gaya. Lihat nih. Nih, lu angkat. Neng. Sebetulnya Minggir. abang juga kuat Neng, tapi Udah alasan dulu aja. bener angkat nih. Ya elah, cuma segini doang. Neng. Aku kenal tuh, Neng. Ditawain tuh mesti ngeliat. Maaf ya. Angkat ke sana. Bapak ke sana udah Bapak. Cepet Bang, atuh. Itu berat. Tolongin. Tak usah ya. Makan jadi orang jangan sok jagoan, kadalijo. Kok dibantuin bener-bener. Cepetan, tungguin yang Lilis. Beranak iya lo. Padahal gue bisa kuat itu, gue sengaja aja. Ya, masih dibodohin orang aja lo. Jangan-jangan mati kali mana. Astagfirullah, siapa sih ini malam-malam? Bagas nih. Assalamualaikum Pak Bagas. Waalaikumsalam, Mas. Maaf nih, ganggu malam-malam. Iya, nggak apa-apa Pak Bagas. Ada yang bisa dibantu Pak Bagas? Iya, Mas. Saya masih belum bisa tidur juga nih. Gitu ya. Mana ya? Coba Pak Bagas juga relax dulu. Jangan terlalu banyak pikiran dulu Pak Bagas. Mungkin dengerin musik-musik yang ringan, yang Pak Bagas suka. Atau ngelakuin kegiatan-kegiatan apalah yang bisa bikin badannya agak capek, agak lelah, terus jadi ngantuk. Nah itu dia, Mas. Masalahnya saya udah ngelakuin semuanya. Saya udah dengerin musik, malah saya udah treadmill, Mas. Malah tetep aja nggak bisa. Itu ya. Ya dicoba lagi Pak Bagas. Mungkin kurang capek kali, kurang lelah. Nah, sebelum tidur juga Pak Bagas kalau bisa jangan lupa baca doa dulu. Tadi mungkin lupa kali baca doa. Baca doa nggak tuh?
Iya sih, belum sih. Iya udah deh, saya coba dulu ya. Nah, itu mungkin salah satu faktornya. Ya Pak Bagas ya, coba dulu insya Allah bisa. Ya udah Mas, makasih Mas. Assalamualaikum Pak Bagas.